Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah sebanyak-banyaknya dan rajin-rajinlah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbaik-baiklah kepada sesama manusia. Karena pada subuh hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk hadir di masjid ini dalam rangka untuk memperkaya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga saya di kampung pernah mengatakan dalam bahasa Makassar, "Daeng rapat-rapat kinau mai rici kalinta." Kukana insya kalau ada libur saya ke sini. Karena ngapanya kak? Nah karena anjo cikalinta punanya kinau mai rajin sembayang. Tapi punna selalu kita namai, malah saya kesembayang. Di dalam perjalanan pulang saya pikir-pikir kalimat ini, ternyata sering juga terjadi pada diri saya. Sering terjadi. Kalau saya masuk ke masjid, salah sunnah tahiyatul masjid, mendengarkan azan, kemudian salah sunnah sebelum salat, kemudian iqamah, ikut salat berjamaah, setelah itu salat sunnah lagi, rasanya iman saya penuh dan banyak janji-janji di sini. Terutama di dalam salat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya berjanji kepada Allah, sesungguhnya salatku, segala urusanku, hidupku, matiku, kuserahkan kepada Allah. Ini di dalam masjid. Bahkan cara saya salat juga di masjid, kalau salat sunnah, enak sekali. Allahu Akbar, tenang sekali, ruku baik sekali, sujud dan lain-lain. Tapi kalau saya keluar dari masjid, bertemu dengan lawan jenis yang bajunya belum selesai, kelihatan yang sesungguhnya tidak bisa kelihatan, spontan terasa berkurang saya punya iman ini. Saya sampai di rumah juga, kali di rumah salat berbeda sekali dengan cara saya salat di masjid. Di sini tenang sekali, indah sekali caraku ini. Tapi kalau di rumah, subhanallah, 1 menit 2 menit selesai. Dan bahkan pakaian saya juga di sana, di rumah ala kadarnya, biasanya begitu. Tidak sama kalau kita ke masjid begini. Itu pertanda bahwa betapa berat mempraktekkan judul yang diberikan oleh panitia saat ini, istiqamah di dalam ibadah. Karena istiqamah itu adalah tetap konsisten, tetap berada pada jalan yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan dunia. Itu istiqamah. Sementara Allah juga dalam surah Fussilat ayat 30 menjelaskan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqamah dalam perkataan itu, maka turunlah beberapa malaikat mendampinginya dan selalu berkata, jangan takut,
jangan khawatir. Masuklah ke dalam jannahnya Allah yang sudah disiapkan padamu. Betapa hebatnya kalau orang bisa istiqamah, tapi memang itu berat. Rasulullah juga memberikan petunjuk bahwa Sufyan bin Abdullah berkata, saya berkata kepada Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasul, berikanlah kepada aku sesuatu dalam Islam, perkataan yang saya tidak perlu lagi bertanya selain daripada engkau, ya Rasul. Apa jawabnya Rasul? Kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah bahwa saya beriman kepada Allah dan beristiqamahlah. Akhirnya karena beratnya ini istiqamah, saya terus belajar, membaca buku-buku, bertanya kepada para ulama. Akhirnya saya menemukan 4 hal kalau kita ingin istiqamah. Mudah-mudahan saya bisa lakukan itu 4 hal ini. Yang pertama, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhanku yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah iman di dalam dadaku ini ya Allah. Tetapkanlah hatiku pada agamamu ya Allah. Ini dicontohkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita ini, kita tidak akan mampu beristiqamah sekalipun. Kenapa? Banyak bukti-bukti betapa kuasanya Allah, betapa lemahnya kita manusia. Contoh kecil, tangan kita ini saja Pak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya. Tangan kita ini tadi malam kita tidak tahu di mana dia tidur. Di mana dia waktu kita tidur tadi malam ini? Apakah di tempat kering, ada di tempat yang basah? Kita tidak tahu ini. Betapa lemahnya manusia. Kita tidak tahu tangan kita di mana ini tadi malam. Makanya Nabi menganjurkan ketika bangun tidur, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mencuci tangan. Karena kita tidak tahu di mana tadi malam ini. Jadi yang pertama, banyak-banyak kalau kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku ini di dalam agamamu ya Allah. Satu. Yang kedua, mulailah dari hal-hal yang kecil. Ingin kita istiqamah salah sunnah misalnya, melaksanakan salah sunnah, mulailah dari rawatib saja dulu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini saja dulu. Mulailah dari hal-hal kecil. Kalau ini sudah mantap, ya tambah lagi salat duha meskipun 2 rakaat saja dulu. Tidak usah dulu salat duha 8 rakaat, 2 rakaat saja dulu. Mau salat lail, ya 3 rakaat saja dulu lah. Ini saja dulu 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Nanti baru tambah lagi. Kalau kita mau istiqamah langsung 40 rakaat, 30 rakaat, 20 rakaat, oh, sesat lagi. Tidak bisa kita. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil. Yang ketiga, resep untuk bisa istiqamah adalah bergaullah dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata agama kita juga memberikan petunjuk bahwa pergaulan itu, teman itu bisa menentukan bahagia tidaknya seseorang. Kita bisa menjadi baik karena teman kita bergaul orang baik. Dan kita juga bisa menjadi buruk karena teman kita adalah orang buruk. Contoh kecil saja. Ketika kita berteman dengan penjual parfum, yakin dan percaya bahwa suatu saat kita akan wangi. Kalau kita jalan-jalan ke kiosnya, baru dia mengatakan, ini si anak,
anu beru ne coba. Wih, bau kerja ke sana. Oh ini boleh beru tuh. Wih, betul ini poin. Akhirnya tubuh kita ini penuh dengan percobaan. Apa yang terjadi? Wangi kita ini. Nenek kita mengatakan bahwa punna leo ki siagantedon rasia peo, rasia pota, yakin na percaya minimal na basiki kisinampe. Apioto ng bajua. Itu ternyata orang tua kita juga memberikan rumusan seperti itu. Makanya bergaullah dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Tapi punna irki istiqamah, lalu selalu berteman dengan orang yang suka gosip, yakin dan percaya bahwa kita juga ikut-ikut nanti iya dan seterusnya. Itu ternyata bergaullah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Dan yang terakhir adalah yang keempat, selalulah ingat akan kematian. Disadari atau tidak, yang namanya kematian saat ini betul-betul adalah sesuatu yang luar biasa dan terkadang mengagetkan. Teman saya namanya Pak Darwis Ahmad, hanya satu anaknya laki-laki. Karena gembiranya beliau sekolahkan anaknya di Jogja, kuliah di Jogja. Baru-baru ini karena Ramadan pulang libur, pergi naik motor, akhirnya kecelakaan, meninggal di tempat. Tidak ada yang tahu bahwa dia akan meninggal. Sudah beberapa dosen saya di UIN ketika ceramah, hebat ceramah, berakhir di podium. Yahya Waloni juga yang terkenal, sementara khutbah meninggal di podium. Ternyata kalau kita mengingat pada kematian, terutama Bapak Ibu saudara jamaah subuh yang berbahagia, saya sering menyampaikan bahwa coba-coba kita renungkan, kita pikirkan, kalau sudah ada bendera putih di depan rumah kita, berdatanganlah keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, lalu di ruang tamu ada terlentang satu mayat yang sudah ditutup dengan kain, dan mayat itu ternyata kita itu, dibayang-bayangkan saja, kita itu. Datanglah sekelompok orang memandikan kita, mengkafani kita, kemudian mensolati kita, membawa kita ke kubur ukuran 2x1, 3 orang di bawah sudah menunggu kita, diturunkanlah pelan-pelan. Coba dibayangkan saja, Pak. Kita ini diturunkan pelan-pelan sampai di bawah, dihadapkan ke kiblat, diganjal belakang kita dengan batu, tegel atau papan. Coba dibayangkan ini, Pak. Lalu perlahan-lahan berguguranlah tanah turun menimbun kita sampai rata, digunduk lagi. Lalu mereka meninggalkan kita setelah berdoa. Subhanallah, ngeri sekali. Jabatan, pangkat, harta, kekayaan, pokoknya ketampanan, kecantikan, selesai sampai di situ. Enggak ada yang dibawa ke sana. Dengan membayangkan semua itu, yakin dan percaya bahwa kita akan mempersembahkan hidup yang lebih baik. Kesimpulan daripada ceramah subuh kita ini adalah, meskipun berat yang namanya istiqomah, tapi Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Kita akan dimasukkan ke dalam sorga dan diberikan ketenangan yang luar biasa. Dan kalau kita ingin istiqamah, setidak-tidaknya kita melaksanakan 4 hal. 1, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa tetap di dalam agama Allah. Yang kedua, mulailah dari hal-hal yang kecil, tidak usah langsung besar, karena akan repot kita jadinya. Kemudian bergaullah dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Hati-hati di dalam bergaul. Kemudian ingatlah selalu akan kematian. Ketika kita menghamparkan sajadah, mau salat dan berdiri di atasnya, lalu tidak langsung takbir, tapi dipikir-pikir dulu, ya Allah, jangan sampai ini salatku yang paling terakhir, ya Allah. Jangan sampai sementara Allahu Akbar kita sudah selesai. Atau jangan sampai asyhadu an la ilaha illallah, tangan kita tidak bisa lagi kembali.
Masya Allah. Yang namanya kematian sungguh luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah kita hidup sesungguhnya hanya menunggu kematian. Hanya menunggu kematian. Supaya kita tidak jenuh menunggu kematian itu, Allah memberikan kita keindahan-keindahan, perhiasan-perhiasan. Diberikan kita jabatan, pangkat, istri yang cantik, suami yang gagah. Ini semua adalah perhiasan supaya kita tidak jenuh. Diberikan oleh kita hiburan anak-anak yang manis, yang cantik. Sambil menunggu waktu dipanggil kembali Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya buat diri saya dan kepada kita semua. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.